Ini adalah cerita kisah nyata. Dua orang asing di Ohio telah menemukan kembaran mereka pada usia 39 tahun. Dan ini adalah impian bagi psikolog untuk memecahkan misteri yang saat ini belum dapat terpecahkan. Metode eksperimental yang jelas adalah membesarkan kembar identik secara terpisah, tetapi itu hampir tidak dapat dilakukan dengan manusia. Jadi selama 10 tahun terakhir, psikolog asal Amerika telah mempelajari anak kembar di bawah kondisi yang kurang ideal dan terkontrol di laboratorium, sampai mereka mengalami hal-hal aneh yang diimpikan para ilmuwan sosial. Laki-laki kembar identik, yang telah dipisahkan oleh adopsi pada 3 minggu, tiba-tiba menemukan kembali satu sama lain di Ohio pada usia 39 tahun. Dalam waktu 2 minggu setelah membaca tentang mereka di media, Dr. Bouchard membawa si kembar ke laboratorium Minneapolis untuk tes. Pada awal penyelidikannya, psikolog itu berkata, "Saya pikir akan ada berbagai macam perbedaan yang akan mengejutkan tentang si kembar. Tetapi apa yang segera terlihat adalah kesamaan yang menakutkan yang membuat Dr. Bouchard bahkan terperangah. Anehnya, keduanya telah dibaptis James oleh orang tua angkat mereka, Jesse Louises dari 5 dan Ernest Springers dari Piqua, 40 mil jauhnya. Lewis adalah penjaga keamanan di pabrik baja, dan Springer adalah seorang wakil sheriff. Meskipun dia sekarang menjadi pegawai di sebuah perusahaan listrik, keduanya menikah dengan wanita bernama Linda, hanya untuk bercerai dan menikah lagi masing-masing wanita bernama Betty. Keduanya memiliki putra James Alan Lewis dan James Alan Springer. Kedua pria itu berbagi satu fakta lain yang sama. Seperti yang dikatakan Jim Springer, "Saya selalu merasakan kekosongan." Baik keluarga Springer maupun Lewis tidak pernah bertemu dengan ibu anak laki-laki mereka yang berusia 15 tahun. Dan kedua pasangan ini diberitahu bahwa anak angkat mereka memiliki saudara kembar yang meninggal saat lahir. Kemudian suatu hari, ketika Jim Lewis berusia 16 bulan, ibunya mengunjungi gedung pengadilan Miami County untuk menyelesaikan dokumen adopsi. Dan seorang pejabat berkomentar dengan acuh tak acuh, mereka menamai anak laki-laki lainnya Jim juga. Selama 37 tahun petunjuk itu menarik perhatian Mrs. Lewis, yang sesekali mendesak putranya untuk mencari tahu apakah itu benar. Akhirnya, saat hari libur tiba, dia setuju untuk mencari meskipun dia bilang dia tidak tahu kenapa. Jim Lewis lalu mencari tahu data catatan adopsi di pengadilan, dan menghubungi orang tua Springer di Piqua. Saat menghubungi orang tua Springer, Lewis lalu meminta nomor untuk menghubunginya. Tidak lama kemudian Lewis menelpon Jim Springer, dan berkata, "Apakah kamu saudaraku?" Dan Springer pun menjawabnya, "Ya, aku adalah saudaramu." 4 hari kemudian, 9 Februari lalu, Lewis pergi menemui saudara kembarnya untuk reuni emosional. Setelah beberapa waktu lalu mereka bertemu, Dr. Bouchard menawarkan biaya dan sedikit imbalan untuk membawa mereka ke Minneapolis selama seminggu untuk tes fisik dan psikologis yang ekstensif. Dia ingin memulai sesegera mungkin untuk mencegah mereka mengenang bersama terlalu lama dan dengan demikian menodai bukti. Meskipun bukan kembar pertama yang terpisah, catatan di Amerika menunjukkan Lewis dan Springer diyakini telah berpisah selama sejauh ini. Hasil rinci dari kasus-kasus buku teks yang dibuat Dr. Bouchard akan diperlihatkan pada si kembar itu sendiri, tetapi untuk melindungi privasi mereka, akan dikubur di antara data lain dalam buku profesor tentang psikologi diferensial yang sedang berlangsung. Ada satu perkembangan yang mungkin membuat si kembar masih bingung dengan faktor keturunan dan lingkungan. Pada 28 Februari, setelah Jim Lewis bercerai dengan istri keduanya yang bernama Betty, tidak lama kemudian, Jim Lewis menikahi seorang wanita bernama Sandy Jacobs. Betty dan Jim Springer hadir, dengan Jim berperan sebagai pendamping sebagai saudara laki-lakinya yang baru ditemukan. Dan akhirnya, cerita ini pun selesai.